Hai, selamat pagi. Saya Kris Damayanti. Pasti sudah kenal saya sebagai Pascastro lumpuh tubuh kanan sejak 11 tahun 10 bulan lalu kena stroke di San Francisco. Kali ini saya cuman bercerita tentang buku pertama saya, tentang ketika Tuhan mengizinkan aku sakit. Ya, oh iya, mungkin ada heran ya melihat tangan saya. Tangan kiri saya tuh kesemutan terus, dan kemarin saya diperiksa itu EMG dan ternyata memang pergelangan saya bermasalah, karena kan tangan kiri saya yang aktif untuk bekerja, untuk melakukan apapun, karena tangan kanan saya kan nggak bisa apa-apa, sehingga terlalu diforsir sehingga menjadikan sering kesemutan. Oke lah, nggak usah mikir tentang itu. Kita bicara tentang ketika Tuhan mengizinkan aku sakit. Ini adalah buku pertama saya, dan ini tidak diedit. Ketika saya menulis pertama kali di Kompasiana karena untuk terapi otak, saya hanya tidak berpikir untuk menjadikan tulisan saya menjadi inspirasi atau apalagi menjadi buku. Karena saya niatnya adalah untuk terapi otak. Memang dokter saya menganjurkan untuk minimal menulis supaya syaraf-syaraf otak saya karena serangan stroke itu tidak berkembang menjadi otak menjadi semakin kecil. Karena kan kalau serangan stroke berarti ada yang syaraf, ada yang mati, ada yang pingsan, ada yang sakit, dan itu akan harus di maintain dan dikembangkan lagi supaya otak kita menjadi lebih baik. Kalau kita tidak diterapi otaknya, itu akan menjadi mengecil, mungkin mengecil ya, saya nggak tahu, membayangkan aja dah, syarafnya tidak diajarin lagi, tidak diterapi, sehingga lama-lama dia benar-benar mati dan semakin terpuruk. Ya, jadi dokter menganjurkan saya untuk terapi menulis. Buku ini adalah buku pertama saya. Hari pertama saya menulis di Kompasiana pun saya bicara tentang stroke. Ketika saya pertama kali kena stroke, apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan supaya saya sembuh gitu, saya tulis. Itu katanya orang bilang kata-katanya jelek, karena saya memang bukan penulis, satu, kedua, dan otak saya memang masih error, bingung ya. Tapi waktu pertama kali diposting di Kompasiana itu headline yang baca kalau salah sampai 4.000 pembaca. Dan setelah itu saya edik menulis, selain untuk terapi otak, juga untuk saya pengen tahu banget bagaimana orang-orang pasca stroke yang merasanya seperti apa. Karena sewaktu itu saya melihat di toko buku atau di online, tidak ada orang pasca stroke yang menulis apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan, tetapi banyak tulisan-tulisan tentang stroke oleh dokter. Nah, jadi buku ini akhirnya terbit bukan karena saya, karena sahabat saya Pak Valentino, dia mengambil tulisan-tulisan saya dan tanpa diedit dikirim ke Leo DiCaprio. Dia adalah penerbit di Jogja, dan hasilnya buku ini itu tahun 2012 ya. Dan ini sama sekali tidak diedit. Di halaman pertama tuh ada disclaimer bahwa buku ini benar-benar tidak diedit, termasuk typonya. Nah, kata admin Kompasiana, tulisan saya pertama tuh bingung karena banyak sekali typo dan kata-katanya agak aneh. Itu katanya. Saya tidak bisa menilai sendiri tulisan saya, tapi mereka mengatakan begitu. Tapi mereka memberikan kesempatan untuk saya tetap nulis, walaupun mereka bilang, ini Christine nih raja typo.
Ya, jadi bukan kadang, sampai sekarang pun saya menulis tanpa mengedit tulisan saya, posting aja. Saya pikir ya sudahlah, inilah Kristi. Kalau memang nggak mau baca, silahkan nggak mau baca, gitu aja. Jadi buku ini sama sekali tidak diedit, dan di Leeuwtika Prio buku ini masih menjadi buku terlaris di Leeuwtika Prio sampai sekarang. Silahkan lihat di www.leeuwtikaprio.com, dan itu akan terlihat buku terlaris. Ada 5 buku terlaris, salah satunya adalah buku saya. Dan sampai sekarang saya perhitungan saya sendiri, khusus buku ini sudah terjual mungkin sampai 8.000 atau 10.000 buku, ya. Dan hasilnya, sekali lagi, semua buku-buku saya hasilnya bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan lewat pelayanan saya. Buku Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit dengan judul ini pun pernah menjadi dilema. Bukan saya, tapi pembaca. Mereka mengatakan, kok siapa saya sampai Tuhan mengizinkan aku sakit? Ya, buat saya ini adalah hanya sekedar judul bahwa sampai sekarang saya tanda kutip ya, sakit dalam arti saya lumpuh separuh. Saya pemakai kursi roda, walaupun saya tetap bisa berjalan. Saya bisa melakukan apapun walaupun saya cacat. Saya tanda kutip sakit fisik, lumpuh. Tapi Tuhan mengizinkan saya sakit. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Jadi ini adalah refleksi diri saya sebagai manusia yang dulunya sombong, merasa bisa semuanya, kuat semuanya, bisa melakukan apapun tanpa mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tidak suka cara saya. Saya sombong, manusia sombong, dan saya akhirnya dijatuhkan Tuhan sampai titik minus, bukan hanya sekedar titik nol. Dan titik minus itu membuat saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kita manusia tidak bisa tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri saja, siapalah kita? Ya, akhirnya ketika saya merasa bisa semuanya, tetap manusia tidak sempurna, sehingga fisik saya ambruk dan saya terserang stroke berat. Oke, ini buku sudah menjadi viral di Leeuwtika Prio dan juga viral di dunia penulis terbatas. Dan bukan saya bilang sombong, tapi ini buku tanpa diedit, mengatakan bahwa seorang pasca stroke seperti saya yang cacat, dari awal saya menulis yang katanya tulisan saya nggak bagus, tetapi sampai terakhir menjadi lebih bagus. Itu bukan karena saya, karena Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi lewat tulisan. Oke, selamat pagi. Semoga buku ini atau kisah saya di sini sebagai pasca stroke menjadi inspirasi bagi banyak orang, sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik karena kita bisa sadar bahwa Tuhan punya rencana untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, inilah buku saya Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit. Ini buku pertama saya, sama sekali
tidak diedit, ketika saya merasakan, saya melakukan, saya harapkan dan apa yang saya inginkan sebagai pasca stroke, saya merangkumkan semuanya dalam buku ini, tentang bagaimana saya tidak ingat, tentang bagaimana Brodmann area di otak kita dan saya kenanya di mana, tentang kecacatan saya, tentang banyak hal saya terangkum dalam buku ini yang mungkin dari awalnya tulisan saya tidak terlalu dimengerti dengan kata-kata yang aneh karena tidak diedit, tapi kenyataannya buku ini terjadi karena sahabat saya mengambil semua tulisan-tulisan saya dan dirangkumkan menjadi buku ini. Di launching tanggal 12 September 2012 di Rumah Sakit Cikini dengan banyak dokter syaraf, di mana beliau adalah dokter-dokter yang merawat saya, dan ada the big boss saya Pak Halim juga datang. Dan di hari pertama ini buku ini terjual hampir 600 buku hari pertama. Dan sampai sekarang yang saya perhitungkan buku ini terjual sudah lebih dari 8.000 buku, mungkin 10.000 buku, dan hasilnya semua bukan untuk saya, tapi untuk pelayanan saya lewat teman-teman disabilitas dan teman-teman yang tidak mampu. Oke, semoga buku ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa seorang pasca stroke yang berat yang dari awalnya dokter sudah memvonis saya hanya bisa berbaring saja, tapi Tuhan punya rencana dan saya tetap bisa bekerja, tetap bisa berkarya, dan tetap bisa melayani lewat banyak hal. Oke. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.